Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel kami akan kembali menyajikan cerita-cerita horor kepada teman-teman semua. Sebelumnya kami mohon maaf jika mungkin nanti ada kesalahan perkataan atau penggambaran. Kali ini saya akan menceritakan kisah hantu yang dulu pernah melegenda di kawasan kota Magelang. Kejadian ini pernah terjadi di kawasan kaki Gunung Merapi. Hantu ini cukup populer pada zamannya, yang mungkin kini sudah tidak pernah menampakkan diri. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika teman-teman klik tombol subscribe-nya. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasan. Inilah Kromo Leo. Kromo Leo adalah hantu yang dikenal sebagai hantu pembawa jenazah. Bersama pengiringannya, hantu ini pernah menampakkan diri di desa-desa dekat Gunung Merapi. Hantu ini dikenal sebagai hantu pembawa pesan. Dipercaya kehadiran hantu ini menandakan jika akan ada kematian di salah satu warga desanya. Hantu ini datang pada malam hari. Ada beberapa orang mengaku pernah bertemu dengan hantu ini. Mereka melihat kejadiannya secara langsung. Konon, jika ada yang terlanjur melihat hantu ini, jangan pernah lari, agar tidak ada korban di desanya sendiri. Jika sudah melihat, maka yang melihatnya harus mengikuti rombongan tersebut sampai batas atau ujung desa. Ada sebagian orang percaya bahwa jika sudah melihat hantu ini dan lari, bukan hanya penduduk desanya yang akan tewas, tapi yang melihatnya pun akan terkena musibah, bahkan bisa berujung kematian. Puji Sri Rahayu adalah salah satu warga Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, dan seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Puji Sri Rahayu memiliki kisah mistis tentang hantu Kromo Leo. Di ceritanya, ia bercerita bahwa dalam kepercayaan di kampungnya, wilayah yang dilewati hantu atau lelembut jenis ini akan mengalami seripah atau kematian pada salah satu warga desanya. Puji sendiri pernah melihat penampakan Kromo Leo. Ia mengalaminya sewaktu ia akan pergi menuju Magelang. Saat itu, Puji melihat sekerumunan orang berbondong-bondong memikul keranda mayat melewati jembatan. Apa yang dilihat Puji adalah suatu penanda akan terjadi sesuatu. Ternyata benar, di keesokan harinya ada angkudes yang terjungkal di jembatan itu dan banyak korban yang tewas. Angkudes tersebut terjungkal karena menabrak pembatas pada jembatan tersebut. Angkudes tersebut jatuh dalam keadaan terbalik. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Puji mendengar cerita Kromo Leo dari pakdenya. Saat itu, ada kabar menyedihkan dari desanya, yaitu ada salah satu warga desa yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas di Jakarta. Setelah kecelakaan, orang itu dibawa ke kampung halamannya, rencananya untuk dimakamkan. Suasana di desa berubah menjadi mencengkam karena mengingat penyebab kematiannya. Baru sore harinya, jenazah itu tiba di rumah duka. Untuk sementara, jenazah itu diinapkan dan baru besok akan dimakamkan. Usai pemakaman, semuanya menjadi sepi. Saat itu, pakdenya Puji pulang dari pemakaman. Waktu ingin pulang ke rumah, kebetulan jalan yang harus ia lewati adalah rumah duka orang yang tadi meninggal. Tak sengaja Pakde Puji mendengar suara mendengung tak jelas. Pakde mengira itu hantu.
karena sebelumnya sepi tak ada orang, kata Puji setelah Pak D menengok ke belakang. Ternyata ada segerombolan orang-orang sedang menggotong keranda mayat. Pak D tak bisa bergerak. Pak D pun berjongkok. Lalu rombongan itu melewati Pak D. Suaranya seram. Mereka melafalkan kata-kata Moleo, 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 Kromoleo, kata Puji saat mengucap Moleo, Moleo, Kromoleo. Suara Puji berubah menjadi ritmis. Meski hanya menceritakan tentang Pak D-nya, suara ritmis statis itu terdengar sangat seram. Dengan perlahan, Pak D terus mengikuti rombongan tersebut hingga sampai ke ujung desa. Tepatnya di pertigaan, Pak D melihat ada warung yang sudah tutup. Pak D pun menghampiri warung tersebut. Warung itu terlihat sepi, tapi pemilik warung ada di dalam. Kemudian Pak D mengetok pintu dan membangunkan sang pemilik warung. Pemilik warung terbangun. Akhirnya Pak D pun menceritakan apa yang baru saja dia alami. Pak D terlihat ketakutan. Pak D bingung dengan apa yang barusan dia alami. Pemilik warung pun memberikan minum kepada Pak D. Dan akhirnya Pak D pun sudah bisa bernafas lega karena Kromoleo yang ia lihat sudah pergi. Di keesokan harinya, ada kabar duka dari kampung sebelah bahwa warga kampung sebelah ada yang meninggal dunia. Tidak tahu penyebabnya apa. Maut, jodoh, dan rezeki hanyalah kuasa Tuhan. Setelah kabar itu, Pak D tercengang dan lemas, tak dapat berkata-kata. Cerita pun berhenti di sini. Bagaimana? Apakah kalian suka dengan cerita kami? Apakah kalian percaya dengan cerita yang kami sampaikan? Tulis di kolom komentar. Sampaikan pendapat Anda. Kritikan Anda akan sangat berguna bagi kami, bagi teman-teman yang suka dengan video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Nantikan video kami selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.